Ya, hari ini tanggal 1 Agustus ya, hari Kamis ya teman-teman. IHSG kita belum mampu menembus ya, 7.327 belum mampu nih. Tahu kenapa nih belum mampu nih? Udah di 3 kali percobaan yang sekarang juga nggak nembus ya. Ini dia baru nembus sedikit doang dari sini. Cuman dari area ini nggak bisa tembus nih. Cuma saya doang, saya itu dimatikan lagi. Tapi mudah-mudahan Jumat besok bisa nembus lah ya. Juga bagus sih juga nih, 860 miliar ya yang masuk dan asing. Terus ada kabar DOSS ya yang mau listing lagi ya sama Esta tuh. Silahkan kalian kalau suka dengan emiten-emitennya ya. Tapi yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah Bless ya. Saham IPO juga nih. Saya tertarik karena emang di sini ada si Uwe-nya si YJ ya. Nah, saya tertarik di sininya sebenarnya ini. Saya ingin lihat performa si YJ, kita perhatikan nih ketika si Uwe YJ ini ngambil sebagai underwriter ya. Penurunannya kita lihat dulu nih penurunannya ya. Sudah mencapai 36%, masih baru sedikit sih 36% ya. Biasanya 50% ya diturunin ya. Jadi kalau sampai ke harga IPO-nya berapa ini ya? Penurunan 41%. 41% mah nggak bakal kena UMA ya. Kalau 50% berturut-turut. Nah, kenapa ini nggak kena UMA nih, lihat teman-teman ya. Satu tahan, turun 2 kali, nahan, turun, nahan 2 kali, nahan, turun, tapi ditahan ya. Nah, jadi ini nggak bakal kena UMA ini. Berarti si YJ cerdas ya. Dia menurunkan, cuman nggak kena UMA. Karena apa? Karena dia ketika turunin ada tahan, turun, tahan. Itu menjadikan si emiten Blast ini nggak kena UMA ya. Nah, saya bilang ini kalau YJ itu cerdas gitu ya dalam membagi-bagi pendistribusian itu cerdas. Walaupun dia turun, cuman dia cenderung untuk nahan, nanti turunin lagi. Makanya ini 3 candle ini nih, apakah dia mau diturunin? Lebih baik dia turun ke di bawah harga IPO ya, sampai 57% lah. Saya berharap seperti itu. Kenapa? Biar pas baliknya tuh enak gitu loh. Ngitungnya enak ya. Jadi saya mendingan kalau IPO itu turunin aja dulu gitu. Nah, nanti kita, jadi kalau yang belum punya barangnya gitu kan masih bisa beli. Kalau ini udah ketinggian kan, barang beli di sini kan udah ketinggian. Enak nungguinnya juga. Kalau pas beli di bawah harga IPO, nanti juga pasti kembali ke harga IPO. Walaupun nyangkut gitu ya, bisa kembali ke harga IPO. Kenapa saya yakin ketika dia turun duluan nih, yang saya pelajari itu setiap emiten yang turun duluan pada akhirnya dia akan menembus, apalagi menyeberang harga IPO ya, suatu saat dia akan kembali ke harga IPO, minimal ke harga IPO atau ke harga PR-nya. Apa harga PR-nya itu? Kepala merah ya, kepala merah sama gap. Nah, biasanya suka keisi itu. Ini di sini ada kepala merah di sini nih, tertingginya itu di 313. Saya yakin pasti ke sini ya, akan menuju sini lagi. Cuman waktu, ingat, waktulah yang akan membuktikan, bukan sesaat ya. Ini kan kalau diarahkan kan bisa ini sampai berapa ini, arahnya aja sampai 254 ya, arahnya sampai 254 nih arahnya. Kalau dari ARB sekarang, dari harga sekarang nih bisa ke 254 di mana? Nah, area sini ya. Kalau arah, ingat kalau arah. Jadi ke sini itu tinggal 2 arah doang, 2 kali arah ya udah nyampe sini gitu. Makanya kata teman-teman kalau di saham IPO ketika dia arah, ketika dia masih istilahnya jangkauan masih 2 kali arah, sebenarnya penurunannya nggak terlalu signifikan itu ya, menurut saya. Cuman kalau teman-teman nggak suka saham IPO ya jangan, terutama untuk pemula ya, jangan beli saham IPO. Ingat, jangan beli saham IPO. Beli aja saham yang sudah ada hitung-hitungannya lah, minimal laporannya itu 1 tahun itu udah full ya. Terus dia rajin, RUPS-nya rajin gitu kan. Terus tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, itu disinyalir perusahaan itu baik gitu ya.
ada yang baik, ada yang bagus gitu kan. Perusahaan yang sering melaporkan keuangan secara tepat waktu berarti itu baik gitu kan. Walaupun istilahnya rugi gitu kan. Tapi dia kan ada keinginan untuk memberikan laporan kepada publik gitu kan. Baik, kita lanjut. Kenapa hari ini saya tertarik dengan Blast? Ya, karena ada ini kendala ini nih. Ada namanya smart money udah masuk sangat tinggi banget per hari ini ya. Ditambah ada foreign juga masuk ya. Tambah foreign juga masuk dan penjualan dari bandar lokal cenderung sedikit ya. Emang sih dua-duanya ini terlihat jelas ya di sini, emang baik foreign ataupun bandar lokal dia cenderung turun ya. Di sini terlihat ya cenderung turun, apalagi bandar lokal ya. Lihat di sini tahanannya rata ya. 12, 14, 15, 15, 14, 16. Belum ada yang gemuk, belum ada 5 titik yang gemuk ya. Artinya ini masih dibiarkan dulu ya. Belum ada mau pengakakan. Di sini terlihat jelas ada 2 digit, cuman ke bawahnya 1 digit ya. Nah, ini menandakan ini belum siap untuk di up ya. Nanti ketika teman-teman lihat di sini nih agak gemuk, kan ini 14 nih. Mungkin nanti bisa di 20 gitu kan, 20 gitu kan, enggak lebih daripada 2 digit, cuman lebih daripada harga yang sekarang biasanya itu tanda-tanda mau di up ya. Tapi yang saya tertarik ada ini doang nih ya, apa namanya, smart money-nya udah masuk ya. Sama bandar foreign-nya udah masuk juga. Kita lihat siapa. Dan yang paling utama sebenarnya YJ, saya ingin melihat kalau YJ apa namanya, nanti ke depannya ketika YJ jadi underwriter dan menerbitkan sebuah saham, nah, kita akan tahu, kita akan tunggu di minus berapa gitu kan. Sebab ini 2 kali dia menjadi underwriter semuanya diturunin ya. Kita lihat poin siapa, ada si AK, walaupun si AK sedikit ya. Emang sini sedikit banget nih, cuma 1,3 juta ya. Nambah ini 1,3 juta nih. Dari sini terdeteksi si AK ya, yang mainnya 1,4 kan nih, 1,399 dibulatkan jadi 1,4. Kita siapa domestik yang ngambil hari ini? Ada CP, ZP nih ya, ada YB ya. Ada CP, ZP sama YB. Kemungkinan mereka inilah masuk ke smart money ini ya. Karena di sini tidak terdeteksi sebagai bandar lokal ya. Dia ngambil 12.000. Ada YP ngambil 12.000 ya. Di sini si YJ ngeluarin barang nggak hari ini? Ternyata hari ini tidak mengeluarkan barang ya. Coba di gross ada nggak si YJ? YJ nggak ada ngeluarin barang hari ini ya. Ada kakak juga nih, udah masuk kakak ya. Cuman Becky keluar nih, Becky keluar ya. Kalau YB kan biasanya temannya YJ nih. Mudah-mudahan sih inilah ya nanti yang akan memberikan perlawanan untuk mancing bersama dengan YJ ya. Karena emang YJ sama YB terkadang dia kerjasama. Kita lihat dari tanggal 8. Untuk keseluruhan dulu kita lihat. Untuk DMSI-nya ada CCXL, SL 6,7 miliar 227, kecil ya, masih kecil ya. XC juga teman kita masih kecil, YP juga kecil, yang banyak itu CC sini ya. ZP ini udah masuk ya, ZP banyak, ZP udah masuk ya. Cuma si AO, YJ, MG pada keluar ya, biarin aja ya mereka keluar. Mudah-mudahan sih besok juga bisa di up lah gitu ya, sedikit-sedikit lah ini. Ini lagi menunjukkan ini 3 hari ini dia mau di up hari ini atau dia mau diturunin lagi. Walaupun diturunin lagi nggak jadi masalah, saya lebih baik diturunin lagi menembus harga IPO-nya atau enggak di bawah harga IPO-nya. Di sini juga udah terlihat jelas. Di sini candle merah di bawah, terus candle hijaunya bikin open gap. Ini harus ketutup dulu, bila pingin bagus ketutup dulu ya. Kalau dia ke bawah itu lebih baik lagi, tapi kalau dia ke atas ya terserah mereka mau ke atas juga ya. Kalau ke atas sih saya kayak sepertinya ini kalau sekitar 36% kurang ya, 40 lah gitu ya, 40% istilahnya turunnya 40 sampai 50 lah gitu ya. Ini akan enak, titik baliknya akan enak. Ya itu namanya saham IPO itu emang seperti ini gitu karakternya. Ada yang langsung di up 2 hari turun,
langsung di up. Ada yang seperti ini, turunin ke bawah dulu sampai istilahnya sampai mentok di bawahnya berapa, biasanya langsung di up gitu kan. Nah ini belum terlihat sebenarnya, cuma 30% kurang kalau menurut saya sih ya, sampai 50% ya, atau enggak 40%, atau enggak sampai menembus IPO-nya dulu nih baru keren ya. Enak tuh kalau mau nyicilnya juga enak ya kalau saham IPO. Tapi ingat ya teman-teman, jangan masuk ya ketika pemula itu, jangan masuk di sini ya. Ini soalnya masih permainan bandar ya. Tapi saya belum lihat ya keseluruhannya ini berapa yang udah keluar. Dari 14 juta itu baru 1,5 juta, artinya masih banyak barang ya. Tenang aja, masih banyak barangnya. Atau barangnya mereka pegang ya nggak jadi masalah gitu, mereka pegang barang juga ya. Artinya ini masih ada potensi untuk diturunin ke bawah lagi, soalnya si CIJ belum terlalu banyak jualan. Apakah jualannya di atas? Ya lebih bagus lagi gitu kan kalau jalan di atas. Soalnya ini papan utama ya. Asli juga papan utama, cuma langsung digejeritin ke bawah tuh asli. Itu nanti suatu saat akan kembali ke harga fundamental, bukan fundamental, ke harga IPO aja, soalnya belum pernah diangkat ke harga IPO lagi ya suatu saat gitu. Nah ini juga sama nih, suatu saat akan kesini ya. Baik teman-teman, jadi ada frekuensi analyzer ya yang menunjukkan ini bahwa smart money udah mulai masuk. Yang kedua temennya itu laba UBC ya. Ini juga sama, underwaternya CIJ. Kita akan lihat penurunannya ya. Ini udah berapa persen penurunannya semenjak ini udah 37% ya. Cuman beda 1% doang, anggap aja sama lah gitu ya, 37%. Dan sebenarnya ini udah menunjukkan waktu candle merah ini, saya bilang ini kan candle bullish nih. Cuman dia nggak mau gitu ya, hanya nipu aja. Ternyata ini dimanfaatin buat dia turun ke sini, karena sebenarnya candle seperti inilah yang menjadi si malakama gitu. Candle bullish tapi harusnya ke atas dulu, ini malah ke bawahin, melebihi penurunan di 128. Nah sedikit lagi menyentuh harga IPO-nya. Mudah-mudahan secepatnya ke harga IPO ya, tinggal dikit lagi, tinggal berapa persen lagi ke harga IPO. Tinggal berapa? 4% ya, 3%. 4%an lah ya. 4% di bawah lagi, sedikit lagi untuk ke harga IPO-nya. Harga IPO kan 120. Itu kan lebih baik lagi ya. Ini juga sama, kalau dia up-nya luar biasa. Ini udah dikasih tanda juga sama dia nih, si kepala merahnya ya. Udah kasih tanda nih si kepala merah. Dan lihat si si bandar detektor untuk forennya terus meningkat ke atas ya. Artinya CIJ ngebuang, teman yang nerima juga CIJ juga, tapi foreign gitu dengan akun yang berbeda. Ini juga tahannya sama, masih belum terdeteksi untuk naik karena di sini belum tebal untuk 5 ticknya. Di sini juga sama, di sini tebelin di 86-nya, sama di 120-nya. 120 kan harga IPO ya. Mudah-mudahan bisa menembus harga IPO-nya nih, lebih keren lagi ya. Jadi tenang, semua yang di area sini tenang aja teman-teman, yang nyangkut di area sini ya. Tenang-tenang aja, walaupun nggak average down, kemungkinan di dalam jangka waktu belum tentu ya, cuman dia akan menuju ke sini lagi ya. Sayangin duit kalian ya. Kalau ini tertariknya sama benar pengen tahu pergerakan dari YZ Foreign KW ya. YZ Foreign KW ya, benar kan, YZ Foreign KW ini yang tanggal 10-nya, kita lihat tanggal 10-nya yang memimpin di foreign-nya itu si YJ ya, YJKW artinya foreign KW gitu ya si YJ. Jadi si YJ jadi underwriter untuk lokalnya, cuman yang nerima tetap si YJ. Artinya ini ada kerjasama yang baik ya. AK, YPNU, YU udah keluar, AG juga udah istilahnya udah keluar ya. Kalau kita lihat hari ini siapa yang melempar, kita olahkan dulu sebentar ya. Hari ini CP, AZ, GR, MG yang ngelempar ya. Ada YJ juga sekarang ngelempar barangnya, biarin aja. Tutung aja di harga IPO-nya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda untuk di up ya. Tapi si kakak udah masuk nih ya teman-teman, kakak Becky udah masuk. Disinyalir bagus ya kalau si kakak sama si Becky-nya masuk. Bagus juga, cuman punya 1 tick doang ya. Tahanan 1 tick. Kita lihat foreign juga terdeteksi, si YJ lagi yang ngambil ya. Tenang aja berarti. Jadi ini emiten ini dikuasain sama si YJ, baik foreign ataupun bandarnya. Dan di sini smart money kemarin bagus gitu kan, ternyata dia keok lagi.
belum mampu untuk bisa bersanding dengan si YJ ya. Untuk melawan si YJ belum bisa. Ini sepertinya kalau bandar-bandar yang udah kawakan mungkin waduh si YJ terus ngambil terus dari forennya. Ini juga istilahnya udahlah saya mundur lah katanya. Jadi ini membiarkan dia istilahnya untuk menyelesaikan tugasnya itu mau ke persenan berapa akan kita saksikan sama-sama dan nanti dia menjadikan pelajaran buat kita ya. Saya bilangnya tenang aja, kalau yang nyangkut di area sini juga tenang aja. Soalnya yang saya bilang itu kan ada gap di sini yang belum tertutup nih. Kalau kata orang kan, wah udah tertutup sama shadow. Kalau menurut saya belum tertutup, ingat ya belum tertutup. Kalau menurut saya terserah kalian percaya atau tidak. Yang pasti saya itu meyakini bahwa setiap gap itu harus tertutup dengan body ya, bukan dengan shadow. Ingat ya, harus tertutup dengan body, bukan dengan shadow. Juga sama ada gap di 149, terus 160 dan terakhirnya ada di 199 ya, 200 lah. Anggap aja 200. Jadi kalau ada tanda sampai 200 nih, kalian jualnya jangan di 200-nya, di bawahnya lah 190, 189 ya. Jangan sampai sini lagi, nanti ditarik ke bawah lagi gitu kan. Jadi target yang ini sebenarnya ada target satu tick ya. Cuman yang paling jelas itu di sini ya, targetnya itu. Terus yang ketiga, saham yang paling fenomenal juga sama si ISEA. ISEA tadi turun, kenapa saya bahas? Karena turun gitu kan. Kalau naik kenapa saya nggak saya bahas? Ya biarin aja karena udah naik gitu kan. Penurunan hari ini terdeteksi di sini ada foreign keluar sedikit 155 juta, terus bandar juga keluar ya. Tapi di sini smart money udah mulai ngambil lagi. Semenjak di sini dia KO, sekarang udah ngambil lagi ya. Ini juga menandakan udah ada kepala merah dikit ya. Di sini gap, di sini banyak, di sini gap banyak gitu ya. Ke harga 1280 aja masih terjangkau nih ya. Jadi santai aja ya. Santai aja, ke harga IPO juga pasti tertembus, cuma tinggal nunggu waktu aja. Jadi teman-teman yang nyangkut santai aja. Ingat ya, santai aja di sini, jangan buru-buru cut loss ya. Karena ini belum melakukan aksi untuk markup harga, hanya aksi untuk penurunan aja. Dan suka saya bilang ya, kalau saham IPO itu nanti setelah dia naik ketutup. Contohnya ini kan melewati harga IPO ya, sampai ke bawah gitu, sampai diinjak seinjak-injaknya. Kalau hari ini berapa nih? Kalau hari ini 78% ya, 78%. Nah, dia sudah ngasih tanda juga mau ke sini ini dengan candle hijau seperti ini. Walaupun dia di up, tetap dia akan kembali ke harga untuk menutup ininya ya, gap yang sini nih ya. Kan ini open gap nih dari bawah ya. Kecuali kalau dia sebenarnya kemarin kalau dia opennya di 116 ya, 115 ya. Waktu penutupan yang hari ini nih, hari apa namanya? Tanggal 29. Sebenarnya itu akan lebih baik lagi. Jadi kanalnya sama gitu. Kalau ini menandakan bahwa si emiten ini mau ke arah sini harganya ya. Walaupun emang istilahnya agak mau lama mau cepat, tapi lebih cepat lebih baik ya. Lebih cepat lebih baik. Apakah dia jebol atau tidak, kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan tidak jebol ya. Kalau tidak jebol mungkin ini menjadi titik baliknya. Saya pikir kalau titik balik dari sini dia akan kembali ke sini lagi, kapan waktunya akan kembali ke sini lagi. Terlalu cepat untuk naikin harga ke sini, terlalu cepat kalau menurut saya. Biarin aja dulu biar teman-teman kita yang udah putus asa mungkin bisa cut loss. Kita lihat domestik, foreign jualan ya. Domestiknya siapa yang masuk? Ini teman-teman kita semua yang masuk nih, gimana tuh ya? Nggak apa-apa lah ya. SL, XC pada masuk lagi ya. YP pada masuk, PD pada masuk, OD, DH sini DH yang memimpin ya. Mudah-mudahan sih di antara mereka ini nih, kalau smart money kan saya bilang tidak pernah terdeteksi ya. Smart money ini udah mulai masuk di area di broker-broker ini. Mudah-mudahan untuk yang saat ini bisa melakukan perlawanan, karena waktu di sini keok juga ya di sini nih. Di tanggal 22 keok juga dia. Nggak mampu untuk melawan si CP ya. Yang kita tahu si CP adalah spesialis dari bawah. Jadi kalau dia nggak ngambil di bawah nggak abdol ya. YB udah keluar, MG udah keluar hari ini, CP akan ZP juga udah keluar gitu kan. Kalau kemarin kan si MG masuk ya. Nah, lihat nih waktu tanggal 31 ya si MG masuk ya. Ya MG masuk, pertanda saya mau jualan, ternyata jualannya
di bawah dikit yang walaupun nggak terlalu jauh, cuman dia istilahnya dia di bawah candle biru, maaf, di bawah candle hijau ya. Dia nggak jualan ke atas, tapi dia jualan di area sini, pasti masih untung lah. Cuman per hari ini mudah-mudahan si MG ngambil lagi ya. Kita runtut lagi dari tanggal 8, karena di sini sinyalir 8 Agustus tuh. Bahasa nggak ada nilai. 8 Juli udah 2,3, tinggal masih 600 ya. Jadi masih 600, tenang aja ya. Teman-teman yang punya isi ayo tenang aja. Walaupun penurunannya 77%, ingat setiap saham IPO kemungkinan bisa kembali lagi ke harga IPO-nya atau di atasnya. Ini ngasih tandanya kalau ke sini kan terlalu kecil ya kepala merahnya. Cuman saya pikir ke area 283 itu masih bisa kerja, karena di sini ada tanda dia punya PR di sini ya. Ini PR di sini. Lalu PR kecilnya di sini bisa naik ke sini nih. Jadi tenang aja, walaupun karena ini turun, volume juga kecil, merahnya kecil. Jadinya terlalu turun dalam gitu ya. Kecil doang. Dibanding dengan volume kemarin kan lebih besar volume kemarin. Cuman ya bandarnya masih keluar, sampurnya juga masih keluar. Tenang aja, karena Smart Money udah mau mencoba lagi nih. Smart Money udah mulai mencoba lagi untuk bisa untuk bisa nahan atau melakukan pergempuran dari si CP ya. CP hari ini juga ngebuang 9.000 ya, 9.000 lot. Ini si MG ini si YB, mungkin ya si underwater CP ini atau ZP, dia emang terdeteksi sebagai bandar ya. Jadi di sini yang nerima adalah teman-teman kita lokal. Mudah-mudahan sih tidak muntah lagi ya. Tapi kalau muntah lagi ke bawah lagi untuk menutup gap yang ini, saya lebih lebih bagus lagi, karena menurut saya lebih bagus. Kenapa? Biar tidak punya PR di bawah ya. Yang saya takutkan itu sebenarnya ketika dia di up, dia punya PR di bawah ya. Jadi sebetulnya teman-teman, mudah-mudahan si MG besok ngambil lagi, si YB ngambil lagi, si CP ini masih terus ada pembuangan ya, belum coba untuk ngambil besar gitu ya. Tapi kalau memang dia harus ke bawah lagi, saya bilang kan lebih baik ya. Kenaikan mah tenang aja, dia sampai ke 250 aja masih bisa sampai ke arah sini. Ke arah situ masih bisa sampai. Tinggal kita nunggu waktu aja. Toh barang yang didistribusikan tinggal 600.000 lot lagi ya, sedikit lah ya itu ya. Baik, update aja segitu dulu untuk 3 emiten IPO ini ya. Nanti mungkin habis ini kita akan membahas beberapa emiten lagi. Mudah-mudahan keburu ya. Soalnya ini yang bikin lama itu sebenarnya bukan ngebahasnya, nguploadnya yang bikin lama itu. Tahu internet saya lagi kurang baik ya teman-teman. Baik, untuk hari ini cuman segini aja dulu, nanti ada sambungannya. Nanti teman-teman tolong jaga kesehatan, sekarang lagi musim hujan kalau di saya ya. Terus jaga kesehatan teman-teman ya. Ciao ya.